hari ini semakin lucu lagi. Kemarin saya udah ketawa terpingkal-pingkal, sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Nah, yang atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 itu adalah fiktif, nama fiktif. Saudari Dani, saudara Andi, saudara Andika, saudara Peggy alias Peron. Terus yang jadi pertanyaan saya dan netizen itu, kenapa tiba-tiba 2 ini jadi fiktif? Ya, bagaimana? Berarti kan BAP di sana tuh 2 ini yang mana maksudnya? 2, 3 ini kan 3 Peggy DPO. 3 kan 3 total Ya, tadinya. Peggy sudah tertangkap. Oke, 2-nya hilang. 2-nya hilang. 2-nya dicoret maksudnya. Lalu BAP masa lampau itu yang mana yang mau dipercaya begitu? Jadi pada hari ini pihak kepolisian daerah Jawa Barat memberikan jawaban. Tapi menurut saya inilah momen yang paling lucu dan aneh dalam persidangan ya. Kalau rekan-rekan ingat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon tahun 2017 itu ada 3 DPO ya. Nah kemudian di tahun 2024 1 DPO saja yang mereka disebut nyata bahkan ditangkap, yaitu klien kami. Yang 2 DPO-nya dihapus dengan alasan fiktif. Nah hari ini kami digusur untuk memanggil lagi yang 2 DPO, kan aneh ya. Jadi kami diminta untuk mempercayai bahwa yang 2 DPO itu ternyata masih hidup ya, itu makanya saya bilang ini yang teraneh dan terlucu ya. Itu dari saya ya, yang tadinya dianggap fiktif kan, terus dihidupkan lagi. Mereka menganggap fiktif, terus mereka hidupkan lagi, kita dibawa oleh mereka untuk mempercayai kan itu. Nah jadi ini pikir saya nih ada jin korin dari mana lah. Ya, jadi ada nih. Terang, saya jelaskan. Sidang pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan kembali dilanjutkan. Sidang kali ini mengagendakan jawaban dari Polda Jabar atas penetapan tersangka terhadap Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Di Pengadilan Negeri Bandung, tim hukum Polda Jabar rupanya menolak semua dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Polda memastikan seluruh proses penetapan tersangka terhadap Peggy sudah dilakukan berdasarkan prosedur penyelidikan. Penyidik langsung main tangkap aja, itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon izin. Sudah, jangan komentari. Artinya ahli berpendapat sekarang bahwa yang diuji dalam pra-peradilan adalah sah tidaknya penangkapan penahanan. Iya. Nah, seandainya yang diuji sah tidaknya penangkapan penahanan, lalu apa kriteria sah tidaknya penangkapan menurut KUHP ahli? Mohon penjelasan. Sah atau tidaknya penangkapan menurut KUHP, jadi penangkapan yang dilakukan oleh penyidik itu setelah adanya gelar kasus, ditetapkan jadi tersangka maka ditangkap. Enggak ditangkap dulu baru digelar perkaranya belakangan, bukan Ahli. itu. Ini dari 3 menjadi 1, hanya Peggy Peron saja atau Peggy Setiawan saja. Ya. Anda melihatnya apakah memang biasa saja ketika DPO itu dihilangkan begitu saja, atau ada proses hukum lain yang sebetulnya yang harus dijalani, Prof? Ya, terima kasih. Ini ada suatu istilah yang perlu diluruskan. Baik. Karena Polda Jawa Barat istilahnya menghentikan. Nah, DPO itu harus dicari. Kalau sudah DPO harus dicari sampai ketemu. Nah, ketika menghentikan itu nggak bisa Polda menghentikan. Siapa yang menghentikan? Adalah pengadilan pra-peradilan. Seandainya tidak cukup 2 tadi, baru dihentikan. Nah, disinilah yang saya kira ada misstanding istilah hukum yang berkepanjangan, sehingga keluarga korban, masyarakat, loh kok dihentikan? Memang bis dihentikan. Ya. Bicara hukum, bicara bukti. Nah, gitu Mas. Nah, bukti-bukti apalagi pada saat peristiwa 8 tahun yang lalu sudah cukup, kan 11 tersangka. Ya. Kan itu.
Apa itu tersangka? Seseorang yang karena perbuatan patut diduga dia sebagai pelaku. Artinya bukti cukup. Nah, kalau sampai bukti cukup sampai sekarang ya dicari. Yang sekarang baru satu, itulah yang dipertanggungjawabkan. Bukan terus dihentikan. Dihentikan itu ada lembaga pra-peradilan yang menghentikan status tersangka. Karena siapa tersangka? Itulah yang menjadikan tidak ada bukti perkara dihentikan. Karena ketidakcukupan bukti terhadap 2 DPO yang bersangkutan. Oke. Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan ke pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Ini bukan soal bisnis, ini kejahatan. Kemudian tim hukum Polda Jabar juga menyatakan bahwa penyidik melakukan penyelidikan kasus itu sudah melakukan gelar perkara. Penyidik telah mendapatkan 3 alat bukti yang membuat sahnya penetapan Peggy sebagai tersangka atas pembunuhan Vina. Siapa sangka hal ini justru jadi bahan tawa di ruang sidang kala Polda Jabar membacakan para pelaku. Ia juga sebut nama Dani dan Andi, 2 DPO yang telah dihilangkan karena dinilai fiktif. Terlebih Polda Jabar mengaku punya 3 alat bukti atas keterlibatan Peggy. Namun saat diminta untuk diperlihatkan, pihak Polda Jabar justru tidak mau memperlihatkannya. Yang atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 itu adalah fiktif, nama fiktif. Saudari Dani, saudara Andi, saudara Andika, saudara Peggy alias Peron. Lebih mengejutkannya lagi, tim kuasa Polda Jabar tidak punya saksi, hanya seorang ahli. Hal ini lantas mendapat tanggapan keras dari mantan Ketua Polri Susno Duaji. Ia secara tegas katakan saudara Peggy punya peluang besar bebas asal hakim tidak berpihak kepada Ladusi ataupun Polda Jabar. Alat bukti apa yang dipunyai oleh penyidik Polri sehingga melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Peggy sehingga dijadikan tersangka? Alat bukti keterangan saksi ini yang selalu dipublikasikan, didengungkan. Ada banyak saksi, namun demikian keterangan saksi tanpa didukung alat bukti lain, maka keterangan saksi itu sangat lemah. 1000 saksi sekalipun harus didukung keterangan lain. Tanpa didukung alat bukti yang lain, maka keterangan saksi itu lemah sekali. Apalagi ada saksi yang saling bertentangan, maka keterangan saksi itu tidak layak untuk dipakai. Oh, laporan polisi bukanlah surat karena laporan polisi harus dibuktikan. Oh, putusan pengadilan bukanlah alat bukti karena putusan pengadilan justru harus dibuktikan. Karena di putusan pengadilan ada DPO namanya Peggy, harus dibuktikan 2 macam, yaitu apakah Peggy itu yang dimaksud Peggy yang ditahan ini adalah Peggy yang DPO, dan juga setelah terbukti benar misalnya, maka harus dibuktikan apakah dia melakukan kejahatan atau tidak. Jadi peluang untuk gugatan Peggy dikabulkan nampaknya sangat besar. Tapi satu lagi kuncinya, ini yang perlu diawasi oleh seluruh publik Indonesia, adalah hakim yang bijak, yang adil, kemudian tidak memihak kepada pihak manapun juga, kecuali memihak kepada kebenaran dan keadilan.